profil dari pembicara kita yang pertama ya, testimoni kita yang pertama dari seorang berposisi bronze agensi ya, dari Jatim ya, dari Jawa Timur ya, dari Jember. Nah, teman-teman semua, beliau ini sepertinya tadi saya sampaikan punya pengalaman hidup yang mungkin kalau orang lain yang merasakan pengalamannya akan merasa deg-degan juga ya. Bagaimana sampai harus mengasingkan diri. Nanti kita akan dengar sama-sama kisahnya seperti apa. Beliau saat ini sudah mencapai satu posisi bronze agensi ya, dan langsung saja kita berangkat ke Jember ya untuk mendengarkan sharing mantan pekerja serabutan ya, Pak Edi Waluyo. Selamat malam Pak Edi. Ya, selamat malam Pak Edi. Ya, selamat malam Pak Fran. Dan selamat malam untuk mitra-mitra 3i, sahabatku semuanya, keluargaku di seluruh dunia. Ya. Nah, Pak Edi lagi online-nya dari mana? Dari rumah apa dari mana nih Pak? Ini di rumah Pak. Di rumah ya. Gimana? Keluarga semua sehat Pak? Alhamdulillah semua dikasih kesehatan walaupun lockdown di rumah Pak, tapi kami alhamdulillah diberi kesehatan. Oke. Udah mulai bosan belum Pak di rumah terus Pak? Bosan sebenarnya Pak, tapi gimana udah lagi mulai Pak? Bosan, Kita Pak, ya? Sudah mulai bosan sekali Pak sama presentasi yang biasanya tiap hari kita 4-5 kali. Oke, baik. Nah, Pak Edi, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pengalamannya di 3i, mungkin Pak Edi bisa cerita sedikit pengalamannya dulu sebelum 3i ngapain Pak? Kesibukannya, dengar-dengar kan katanya kan pekerja serabutan nih. Boleh diceritakan nggak ke teman-teman yang lagi nonton sekarang, bagaimana yang dimaksud dengan serabutan itu dan pengalaman apa tuh yang katanya sempat ketipu ya, masuk satu bisnis bodong yang tidak jelas asal-usulnya, sampai akhirnya harus mengasingkan diri. Seperti apa ceritanya? Boleh diceritakan lagi Pak? Oke sahabat 3i di seluruh Indonesia ya. Gini, serabutan itu gini, yang terakhir kemarin saya serabutannya seperti apa? Ya seadanya. Kalau ada orang suruh nyupir, saya nyupir ya. Ada cateran-cateran. Mungkin ada, saya juga maklar ya, jual beli mobil, kadang sepeda motor. Istri saya sempat jual sate jamur tiram. Di situ saya juga langsung jualkan door to door seperti itu. Nah, alhamdulillah bulan 1 saya sebenarnya dikenalkan 3i ini bulan 1 2019 ya, oleh sahabat saya, teman saya dari sini juga, dari Jember, itu datang ke rumah saya menawarkan ini, dan saya lihat konsepnya karena selama ini ya saya mantan MLM juga dulu ya, 3 tahun di MLM tahun 2007 ya seperti itu. Nah, itu mitra saya di MLM yang lalu. Nah, itu datang ke rumah saya nawari. Ya selama ini 9 tahun saya dikejar-kejar orang MLM, saya nggak pernah mau ikut. Ya ada alasan tertentu kenapa saya nggak mau ikut ya. Nah, di sini kemarin lihat konsepnya loh kok berbeda. Siapa sih yang nggak pengen punya tabungan? Cuman ya maaf, pada saat itu kami tidak ada kemampuan untuk bisa nabung walaupun cuma 350 dengan kondisi saya ekonomi pada saat itu. Ya karena saya pada waktu itu ya sampai sekarang rumah masih ngontrak seperti itu. Nah, dari situ teman-teman 3i di seluruh Indonesia, dari situ saya pikir sampai 4 bulan. Saya pikir loh, kalau saya nggak cepat memutuskan, berarti kapan kehidupan saya berubah? Ya, karena di sistem di 3i ini unik sekali. Ya, unik sekali, saya lihat itu luar biasa sekali dibanding bisnis yang jaringan di luaran sana. Berbeda sekali. Saya tahu betul karena saya pemainnya jaringan, bukan saya ikut-ikutan. Ya, bukan seorang pengikut yang gagal, enggak. Ya, saya di posisi tinggi juga dulu. Cuman bonusnya nggak seperti di sini. Di sini posisi saya nggak begitu tinggi, tapi bonusnya tinggi ya. Itu bedanya di 3i dengan di bisnis jaringan di luaran sana. Karena dari segi omset. Nah, itu
itu memutuskan bulan 4 yang lalu. Ya, jadi bulan 4 yang lalu memutuskan untuk join di 3i. Join di 3i ini, itu pun saya nggak ada uang. Ya, untuk yang pertama itu pun saya pakai SPP anak saya yang di pondok. Anak saya kelas 2 MTS di pondok di Jember, yaitu SPP-nya 450, yang 400 saya pakai, saya tidak anak saya tidak bayar SPP pada saat itu di bulan 4 yang lalu. Karena saya putuskan ini dan saya di tim yang ke sini yang nawari saya, ya yang membantu saya pada waktu presentasi pertama itu dari Klaten. Orang Jember tapi rumahnya di Klaten, ya beliau sekarang Brown Agency juga, yaitu Ibu Tri Susilaningsih. Undernya Bapak Gold Agency Edwin Yunus dari Klaten. Ya dari situ saya ditinggal. Habis presentasi saya join 50.000, saya ditinggal. Ya, saya ditinggal. Setelah itu virtual turun, saya harus nabung pertama. Saya pun juga karena saya pernah kalau dikatakan trauma, sebenarnya saya orang trauma, tapi pada saat itu saya berpikir legalitasnya di sini jelas. Kalau dulu saya pernah jatuh ya di titik minus, bukan nol, saya minus ya. Itu dari korban investasi yang kurang saya kenal. Cuma saya percaya sama saudara saya. Ya, keponakan saya pada saat itu katanya di bidang kesehatan, sampai sekarang pun saya juga nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Dari situ saya bersyukur, gara-gara aset saya habis, rumah, mobil jazz saya baru beli 8 bulan juga habis, sawah saya berapa hektar habis, dan semua habis, sampai rumah, sepeda motor habis. Setelah itu saya mengasingkan diri seperti yang ya itu saya di pondok pesantren, anak istri saya ajak selama 5,5 tahun. Ya, saya tidak bekerja, ingin tahu apa sih maksud Tuhan memberi saya seperti itu. Ya, ternyata sekali gara-gara saya ditimpa seperti ini, akhirnya saya mengaji. Setelah itu saya baru berkarir. Ya, saya ngontrak rumah, berkarir sampai kemarin akhirnya ketemu 3i. Ya, syukur alhamdulillah berkat 3i. Saya sekarang sudah anak saya, istri saya, anak saya 2, semua saya daftarkan nama sendiri-sendiri. Saya sendiri, cuma awal itu pakai duit anak saya yang di pondok itu. Nah, saya ngejar saat itu Pak. Kenapa? Karena duit anak saya harus balik Pak, harus kembali ya untuk bayar SPP seperti itu. Jadi uang harus kembali, saya harus elit. Pada saat itu saya pertama dapat 5 orang tanpa bantuan siapa-siapa karena tim saya jauh yang ada di Klaten. Saya kerja sendiri sampai hari ini. Nah, saya dibantu dalam hal pendataan itu dibantu sama tim. Kalau presentasi sampai hari ini saya di Jember sendiri. Saya buat sekolah bisnis sendiri, semuanya sendiri seperti itu. Ya, Pak Edi, kalau dari pengalaman Pak Edi yang pernah mengalami satu kesulitan keuangan gara-gara terjebak dalam satu bisnis yang ternyata bukan bisnis yang baik, apa pelajaran berharga yang bisa Pak Edi ambil dari pengalaman tersebut yang mungkin Pak Edi bisa bagikan ke teman-teman? Pengalaman seperti apa? Pelajaran penting apa yang Bapak bisa bagikan dari pengalaman itu, Pak? Oke, Pak Pran, terima kasih. Gini teman-teman, sahabat semua, ya dari pengalaman saya, ya saya dulu mantan dari Korea, saya 6 tahun di Korea, istri saya juga ketemu di sana di Korea, ya kami membangun bisnis di rumah setelah dapat dari Korea. Nah, pengalaman kita ya, saya berbagi sedikit mungkin bermanfaat untuk Anda ya. Sesuatu yang kelihatannya jelek, ya ternyata belum tentu jelek. Ya, dulu jelek. Pada saat itu saya introspeksi diri. Ya, mengasingkan diri di pondok itu introspeksi diri supaya saya tahu apa sih maksud Tuhan memberi seperti ini. Ya, saya bersyukur sekali tanpa saya di titik nol mungkin saya juga nggak akan kenal kiai, saya juga nggak kenal pondok. Pelajarannya gini, ya. Pada saat kondisi seperti itu saya bersyukur sekali rumah tangga saya utuh sampai hari ini. Bahkan kami lebih bahagia daripada yang pada saat punya dulu. Ya, seperti itu. Saya belajar dari pondok itu, ya, saya mengerti, akhirnya saya aplikasikan. Ya, saya ikut karena saya pernah
terjadi investasi yang nggak saya kenal. Begitu saya mau nabung pertama, virtual account turun, saya nggak berani nabung, Bapak dan Ibu. Saya nggak berani nabung. Saya ke OJK dulu. Kebetulan di Jember ada OJK. Ada OJK, kantornya juga ada di Jember. Pada saat itu karena saya takut investasi yang nanti katakan investasi bodong, saya ke OJK dulu. Saya nanya, saya nggak pernah ikut asuransi. Ya, saya juga nggak kenal OJK. OJK itu apa? Saya juga nggak kenal. Saya dari situ saya kenal OJK. Ya ternyata bisnis ini resmi. Kalau masalah konsep saya sudah yakin. Mulai awal bulan 1 saya dikenalkan, saya sudah yakin. Pada saat itu setelah benar-benar resmi, saya baru bayar pertama kali. Ya saya juga nggak paham, saya bayar di Indomaret, nggak usah menyebutkan nama, virtual account saya kasihkan, ternyata keluar nama saya keluar. Jumlah tagihan keluar, akhirnya saya bersyukur, wah ini berarti benar. Udah dari situ besok baru cerita sama orang lain. Dan saya dalam dapat 5 orang itu pun saya ditolak banyak orang. Satu hari saya presentasi sampai 7-8 kali. Ya, karena mati belum menguasai seperti itu. Baik. Ya, Pak Edi, berarti pengalaman dari kegagalan bukan kegagalan ya, kesalahan dalam memilih bisnis di masa lalu ini jadi satu pelajaran penting di mana menjadi lebih berhati-hati lagi ya Pak ya, supaya tidak asal-asalan begitu Pak ya, tapi lebih melihat dengan jelas bagaimana bisnisnya, perusahaannya diperjelas dulu, baru mengambil langkah gitu Pak ya. Betul, nomor 1 legalitas Pak. Itu pesan Ya, saya legalitas. Nomor 1 legalitas. Ya, baik. Nah Pak Edi, kan tadi ceritanya jauh dari upline. Bagaimana membangun komitmen, menjaga semangat ketika apa yang sedang upline jauh, sehingga Pak Edi harus membangun bisnis ini sendiri. Bagaimana caranya Pak Edi mempertahankan semangat dan komitmennya? Sedangkan tentu banyak sekali penolakan, tidak semua orang yang ditawarin kan bergabung, pasti ada saja yang menolak. Nah, bagaimana Pak Edi menyikapinya dan mensiasatinya, Pak? Saya mulai pertama, saya bangun bisnis ini tanpa bantuan upline, ya, dalam bidang presentasi. Pada saat itu, karena saya jauh dari upline, saya harus mau nggak mau berdiri sendiri. Karena saya pada saat itu nggak ketemu orang yang daftar ada di CAR, katanya di Jember pernah penolakan teman saya, sahabat saya presentasi, karena yang di presentasi yang pertama pasti teman, sahabat, saudara, tetangga seperti itu. Yang kita kenal dulu, pasti itu. Ya, dari situ sahabat saya dulu. Saya pernah ditolak sahabat saya, ya. Dari situ dia bilang, ini sudah 2 tahun yang lalu ada di sini. Kalau saya ikut, nggak akan ikut kamu. Ya, ikut teman saya yang dulu. Ya, seperti itu. Dan pada saat itu penolakan itu saya nggak jadi presentasi. Akhirnya saya juga nggak tahu. Teman saya itu akhirnya 3 bulan kemudian meninggal. Coba pada saat itu ikut mungkin dapat santunan seperti itu ya. Nah dari situ banyak kesalahan yang saya lakukan. Ya, yang penting saya mau berani. Ya, karena saya yakin bisnis ini benar, tapi mungkin saya aja kurang benar karena materinya belum menguasai pada waktu itu. Ya, pada saat itu saya lakukan. Yang penting berani aja, lakukan aja dulu. Ya, masalah itu nanti menjadi kualitas itu dari kuantitas, nggak bisa. Itu nggak bisa dibeli. Kualitas tidak bisa dibeli, tapi harus dilakukan. Berapa banyak kita melakukan, dari situ kualitas nggak usah diminta, pasti naik sendirinya. Seperti itu. Dan saya lakukan banyak, saya nggak kenal siapa-siapa. 4 bulan kemudian, di bulan 7 saya gabung bulan 4, baru saya sama tim dikasih tahu ada Crown Agency datang di kantor CAR Jember. Ya, saya kumpulkan tim saya yang sudah gabung-gabung. Pada itu ketemu pertama kali dengan namanya Pak Raymond. Saya kenal pertama kali, langsung Crown Agency 007 di Jember. Nah, dari situ karena saya tanya Kang Jember, jadi kemungkinan ke Jember itu pasti ada. Sekarang setiap ke Jember pasti telepon saya. Nah, dari situ saya bangun sendiri, saya buka sekolah bisnis. Karena bisnis ini bisnis duplikasi ya. Ya, kalau mau positive income di sini hanya satu. Kita bisa menduplikasikan kepada orang lain, yaitu 3927 seperti itu yang dilakukan
oleh tim-tim kita. Pertama, yang saya petik pertama dari Pak Raymond, itu saya masih agensi, ya masih agensi, saya belum tim agensi. Dari situ Pak Raymond bilang, modalnya pertama hanya satu, mengatakan bisnis ini gampang. Keyakinan itu kalau kita melakukan, ya kalau kita yakin tanpa melakukan nggak akan bisa yakin. Ya, keyakinan akan tumbuh terus. Seperti sekarang semakin lama semakin cinta sama 3E. Semakin cinta. Kenapa? Karena terus melakukan. Dan di situ saya buat sekolah bisnis sendiri di rumah saya. Ya, itu saya buat seminggu sekali sekolah bisnis untuk pembelajaran presentasi duplikasi tadi. Nah, bisnis ini kalau mau passive income harus duplikasi. Tanpa duplikasi kita tidak bisa. Nah, nanti sama di luaran sana seperti di MLM yang saya ikuti. Ya, duplikasinya kurang, akhirnya nggak bisa penjualan, nggak bisa, akhirnya ya bisnisnya jatuh seperti itu. Duplikasi, yaitu masuk ke sistem, itu aja. Sistem adalah rel, kita jangan pernah keluar dari rel. Rel itu walaupun 0,001%, kalau kita keluar lama-lama juga akan jauh, nggak akan sampai ke titik yang akan dituju. Nah, seperti itu. Nah, kuncinya adalah duplikasi, yakin, yang keyakinan itu nggak bisa tumbuh tiba-tiba, tapi kita lakukan prosesnya. Kualitas ya itu berdasarkan kuantitas. Berapa Anda melakukan, kualitas akan naik, nggak usah diminta kualitas. Ya, seperti itu, Pak Fran. Ya, baik Pak Edi. Artinya menghadapi kegagalan atau orang-orang yang menolak itu hal biasa ya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, semua hadapi, itu bagian dari proses. Karena membangun kualitas itu perlu waktu, tidak bisa dalam semalam, dan tentu saja penolakan atau kegagalan sebenarnya bukan penolakan atau kegagalan, tapi hanya proses. Begitu Pak Edi ya? Ya, baik. Nah, Pak Edi, ya. Itulah Pak Fran. Itulah bisnis ini. Kalau nggak ada penolakan, keenakan Pak, jalannya terlalu mulus Pak. Kita harus jalannya bergelombang, karena di ujung sana pasti ada ketemu jalan yang mulus Pak. Oke, baik. Pak Edi, terakhir bagaimana perasaannya setelah 5 bulan mencapai posisi bronze agensi, lalu melihat ke belakang gitu? Apa yang Pak Edi rasakan ketika naik mencapai posisi bronze agensi, Pak? Mengingat dulu Bapak pernah di bisnis jaringan, apa yang Bapak rasakan nih Pak di 3 ini Pak setelah mencapai bronze Pak? Ya, terima kasih. Ya, saya bersyukur sekali. Ya, kemarin ini kunci juga. Ucapan, pikiran adalah doa. Makanya kita berhati-hati dalam berucap, dalam berpikir. Ya, jangan berpikir aja nggak boleh yang jelek, apalagi kita berucap. Dari situ saya bulan 4 gabung, bulan 5 leader saya Putri Susialani itu naik ke posisi bronze agency. Saya masih agensi, masih dapat elit pertama. Dari situ saya bilang sama Putri, ya Putri itu bilang, Bu, saya bronze agency maksimal Bu bulan 12. Padahal saya belum ada tim yang mau jalan. Bulan ke-1, bulan 2, bulan ke-3 itu semuanya sampai hari ini cuma nabung saja, tidak ada yang mau jalan, belum menemukan orang yang tepat. Tapi saya lakukan terus sampai ketemu leader-leader yang sekarang sudah mulai bertumbuh. Seperti itu. Ya, jadi pada saat itu ya saya yakinkan ya saya senang sekali. Saya bersyukur, nggak sampai saya bilang bulan 12, ternyata saya bulan November saya sudah masuk posisi bronze agency. Dan alhamdulillah sekali semua urusan rumah tangga saya ya dari situ sudah mulai terpenuhi, bahkan sudah mulai ada kelebihan. Seperti itu. Karena target awal tidak saya untuk ABC tidak ada, karena kehidupan saya untuk kehidupan sehari-hari sudah tercukupi, bagi saya bersyukur sekali. Dan sekarang ya alhamdulillah ada lockdown pun alhamdulillah posisi tetap nggak turun dan bonus tetap ya ini yang dikatakan passive income. Hampir 2 bulan tidak melakukan aktivitas tapi tetap kita dapat penghasilan seperti ini. Saya bersyukur sekali. 3E luar biasa ya. 3E sistemnya luar biasa, perusahaan besar, kita nggak usah khawatir ya. Baik. Kita diri kita saja. Gitu Pak. Ya baik Pak Edi, terima kasih sudah berbagi kisah tentang bagaimana mencapai
bronze agensi ya, kurang lebih 5 bulan. Dan sekali lagi Pak Edi, semoga Pak Edi bisa cepat naik posisi yang lebih tinggi lagi, dan kita bisa jumpa lagi di acara-acara selanjutnya Pak Edi ya. Amin. Amin. Ya, baik. Ya, sama-sama Pak Edi. Dan teman-teman, itu tadi Pak Edi sudah membagikan sharingnya ya, menarik. Kalau teman-teman merasakan adanya penolakan, adanya kegagalan, sebenarnya itu hanya proses. Karena ternyata Pak Edi pun mengalaminya. Dan kalau teman-teman sudah mengikuti acara demi acara Trial Life Channel sebelumnya, semua orang pun mengalaminya. Jadi kalau ada tantangan, kalau ada kegagalan, kalau ada penolakan, ternyata itu hal yang biasa ya. Yang penting jalani terus dengan semangat, dengan mencintai bisnis ini seperti Pak Edi, maka teman-teman juga pasti bisa sampai ke posisi bronze seperti Pak Edi.